Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mildiawati Rwanto Putri dengan NIM R1C121015 dari Universitas Haluoleo, jurusan Teknik Geologi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor pembentukan morfologi pantai yang dipengaruhi oleh proses angin. Pantai merupakan daerah pertemuan antara darat, laut, dan udara. Oleh karena itu, daerah pantai sangat dipengaruhi oleh gelombang, arus, angin, pasang surut, dan juga aktivitas manusia. Interaksi yang disebabkan oleh faktor oseanografi tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai. Menurut Nordstrom, 1986 menjelaskan bahwa pantai merupakan lingkungan yang dinamis dan selalu berubah. Perubahan tersebut dapat menjadi penyebab kerusakan pada daerah pesisir, namun pantai akan selalu menuju kesetimbangan sesuai dengan hukum alam. Permukaan bumi dihiasi berbagai morfologi yang unik. Salah satu agen atau tenaga yang membentuk morfologi tersebut adalah angin. Wilayah yang curah hujannya kecil umumnya jarang ditumbuhi tanaman, sehingga tanah dan batuan yang terdapat di wilayah tersebut dapat tersingkap, kemudian tererosi oleh tenaga angin. Angin yang sangat kuat dapat mengerosi dan mengangkut sedimen yang lebih banyak. Pasir halus dapat bergerak hingga ratusan kilometer oleh bantuan angin. Morfologi yang dikontrol oleh aktivitas angin diantaranya ada sand dunes, ventivac, yardang, loess, dan juga pavement, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, morfologi apakah yang dihasilkan dari angin ini? Yang pertama ada sand dunes atau gumuk pasir, yaitu bentang alam yang terbentuk pasir berpola parabolik atau kubah, elipsoid atau bulan sabit, hasil dari pengendapan partikel pasir oleh angin. Contoh sand dune yang berada di daerah Parangtritis dapat dilihat pada gambar. Sand dunes atau gumuk pasir terbentuk melalui proses erosi dan akumulasi pasir oleh angin. Proses ini berlangsung secara bertahap, dimulai ketika angin membawa pasir dari suatu tempat ke tempat lain dan menumpuknya pola-pola tertentu. Berikutnya yang kedua adalah ventivac, yaitu salah satu bentang alam eolian yang terbentuk akibat aktivitas angin. Bentang alam eolian umumnya berkembang di daerah gurun pasir dan pesisir. Contoh ventivac yang ada di dunia, salah satunya yaitu berada di White Desert National Park di Mesir. Ventivac terbentuk melalui proses erosi angin yang terjadi dalam skala kecil. Proses ini disebut eolian. Selanjutnya yang ketiga ada yardang. Yardang sendiri adalah bentang alam yang berupa bukit batu berbaris-baris yang terbentuk di daerah gurun akibat erosi angin. Kata yardang sendiri berasal dari bahasa Uighur yang berarti bukit berdinding terjal. Contoh yardang adalah berada di Geopark Nasional Dunhuang, Yardang di Tiongkok Barat Laut. Geopark ini memiliki area seluas hampir 400 km persegi dan terkenal dengan formasi batuannya yang berangin. Yardang terbentuk akibat erosi angin pada permukaan datar yang terdiri dari material keras dan lunak. Prosesnya yaitu material lunak terkikis oleh angin sedangkan material keras tetap ada. Batuan yang berada di daerah gurun terkikis sehingga menjadi seperti gunung memiliki permukaan yang beralur. Alur tersebut pada dasarnya sejajar dengan arah angin yang bertiup. Yang keempat ada loess, yaitu endapan lumpur atau lempung yang tertiup oleh angin dan belum mengalami stratifikasi. Loess terbentuk dari proses akumulasi lumpur dan debu yang tertiup angin. Ketika gletser menggiling batu menjadi bubuk halus, loess juga dapat terbentuk. Loess biasanya berwarna krem atau coklat kekuningan dan sebagian besar terdiri dari butiran berukuran lanau yang disemen secara longgar oleh kalsium karbonat. Loess menutupi dari 10% permukaan bumi, terutama di wilayah beriklim sedang. Contoh loess berada di dataran tinggi yang terletak di Tiongkok. Dataran tinggi Loess merupakan dataran tinggi seluas 640.000 km yang terletak di sekitar lembah Sungai Wei dan bagian selatan Ordo Slope dari Sungai Kuning. Yang terakhir ada desert pavement atau perkerasan gurun, yaitu konglomerat gurun yang terbentuk dari gabungan efek air dan angin. Prosesnya yaitu penguapan dan kapilaritas menarik air tanah ke permukaan. Air tanah yang naik ke permukaan mengendapkan kalsium karbonat, gypsum, dan garam-garam lain. Garam-garam tersebut merekatkan kerikil-kerikil menjadi satu. Bentang alam yang terbentuk karena aktivitas angin tersebut disebut eolian. Bentang alam ini juga umumnya berkembang di daerah gurun pasir dan pesisir.
Contoh dari desert pavement ini berada di pegunungan Coxcomb di Gurun, Colorado, Riverside Country. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait morfologi yang terbentuk oleh pengaruh angin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.